Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, saya terus memviralkan Bapak TNI yang merangkap sebagai RW yang telah menutup atau melarang orang untuk berdoa di rumah doa. Saudara yang terkasih, kalau mau melihat video bagaimana kejadian dan kronologinya, sahabat yang terkasih boleh tonton video saya di bawah ya, bagaimana Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus beserta rekan-rekannya menutup dan membubarkan sebuah rumah doa yang ada di Bekasi. Menurut info yang valid ya dari tribuns.com, Bapak RW tersebut adalah seorang oknum TNI. Yuk kita lihat videonya. Jadi itu kami sudah serahkan. Yang pertama izinkan ini adalah Ketua RW yang ikut menggeruduk rumah doa di kawasan Tambun, Bekasi diduga merupakan anggota TNI. Ia bersama puluhan warga mendatangi lokasi karena mempersoalkan kegiatan ibadah di rumah doa tersebut. Hal itu diungkapkan Pendeta Ellison Lase yang menyewa rumah kontrakan sebagai rumah doa. Ia mendadak didatangi oleh Ketua RT, RW, dan puluhan warga pada Minggu 18 Juni kemarin. Ellison menyebut kedatangan mereka bertujuan untuk membubarkan kegiatan ibadah yang sedang berlangsung. Bahkan, Ketua RW yang diduga merupakan anggota TNI tersebut sampai menggebrak meja. Ellison sempat bertanya apakah pantas seorang TNI yang merangkap sebagai Ketua RW melakukan tindakan itu. Namun, Ketua RW justru membentak Ellison dan meminta agar tidak membuat aturan sendiri. Ellison mengaku pernah dipanggil oleh Ketua RW dan Ketua RT pada Mei lalu. Dalam pertemuan itu, ia diminta menjelaskan perihal aktivitas di rumah doa tersebut. Ellison menegaskan rumah itu hanya digunakan untuk beribadah, serta memberi pendidikan bagi anak-anak yang sekolahnya tidak dilengkapi dengan pelajaran agama Kristen. Ia juga menegaskan bahwa rumah itu tidak dialihfungsikan sebagai gereja. Namun, Ketua RT dan RW setempat bersikeras ingin aktivitas ibadah di rumah tersebut dihentikan. Padahal, rumah itu diklaim sudah mendapat izin dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Hingga berita ini ditayangkan, masih belum ada informasi lanjutan terkait penyelesaian konflik tersebut. Oke, kami sudah serahkan. Udah terserahkan sama bisa. Terus Ada buktinya? Ada Iya, berapa kemarin? Kami di sini. Iya, di desa. Ya, kami di sini bukan mendirikan gereja. Ini kelarang Kami hanya pengontrak di sini. Kasih tahu bapaknya. Enggak ada. Bukan ada izin larangan. Kemarin Jadi itu kami sudah serahkan. Yang pertama izinkan ini adalah begini Pak ya, pendirian rumah ibadah dan ibadah itu. Yang disampaikan laporan orang Bapak dan terdaftar pun siapa nama-nama 21 orang adalah penolakan pendirian rumah ibadah. Kami tidak mendirikan rumah ibadah di sini Pak. Kami hanya ngontrak dan dalam kontrak dengan yang punya rumah itu terserah penggunaannya. Lalu sudah lampirkan semua itu Pak. Tidak bisa begitu dong. Maka jadi, nah Kan kalau yang keluarnya bisa izin sama bapak. Yang penting kan sudah disampaikan Pak Lasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngotot di sini. Sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUD Pak sekarang tolong berdakan antara gereja dengan rumah doa. Karena makanya Ketua FKUD menyampaikan Pak. Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kita bukan berbicara izin Pak. Nah oke. Terus apa sih? Kalau perizinan tempat ini jelas IMB yang kami terima. Isinya Tempat tinggal. Ya, tempat tinggal izinnya. IMB-nya kami izin mendirikan bangunan ini menjadi pengembang developer dan jadi kita lah beberapa tempat tinggal. Kita tidak berbicara izin ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kepada Bapak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Pak, tolong dipantau anggota Bapak ini karena telah membubarkan rumah doa. Sesuai dengan video yang saya cuplik tadi dari tribuns.com, anggota Bapak ini adalah seorang TNI yang merangkap menjadi RW telah membubarkan rumah doa. Bagaimana Bapak Panglima? Apakah TNI berhak untuk membubarkan orang beribadah? Apakah TNI sudah mulai disusupi dengan pemikiran intoleransi dan radikalisme? Ini sangat berbahaya buat bangsa dan tanah air kita, Pak. Karena sangat jelas sekali Sumpah Pemuda berkata, kami pemuda-pemudi Indonesia berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia.
Kami pemuda-pemudi Indonesia bertanah air satu, yaitu Indonesia. Kami pemuda-pemudi Indonesia berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Tidak ada dikatakan dalam kesepakatan atau perjanjian atau sumpah dalam pemuda-pemudi seluruh Indonesia dikatakan di situ kami beragama satu, tetapi bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas berkata bahwa negara memberikan kebebasan dan hak untuk beribadah menurut keyakinan dan kepercayaannya. Seharusnya TNI melindungi, mengayomi, memberikan solusi, dan mencari jalan keluar kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan tempat untuk berdoa. Karena Bapak Panglima, rumah doa tersebut bukanlah tempat untuk maksiat, tempat untuk pemberontakan negara, atau tempat untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara. Rumah doa biasanya dilakukan oleh anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang berdoa. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan TNI, polisi, gubernur, wali kota, camat, RT, RW, dan semua pejabat-pejabat pemerintah didoakan di rumah doa Bapak, supaya diberikan kesehatan, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan. Bahkan keluarganya didoakan Pak. Itulah hebatnya orang-orang yang berdoa di rumah doa. Tidak ada di rumah doa itu mengutuki TNI, mengutuki kepolisian, mengutuki pemerintah, atau mengutuki negara sendiri. Tidak ada di rumah doa itu diajarkan bagaimana memberontak kepada negara. Jadi Bapak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, tidak ada yang salah dengan rumah doa tersebut Bapak Panglima. Tetapi anggota Bapak yang merangkap menjadi RW telah menutup dan melarang orang untuk berdoa di rumah doa tersebut. Kiranya hati nurani Bapak terpanggil dan hati kebangsaan dan bernegara di hati Bapak terpanggil untuk memantau anggota Bapak yang telah menutup rumah doa tersebut. Terima kasih buat Bapak Laksamana Yudo Margono. Tuhan memberkati. Shalom.